Ya, sorry. Kira-kira enaknya ada yang mau ditanyain nggak? Suara gue ada yang ini nggak sih? Suara gue aja kan? Aman. Udah jelas kan? Ada yang ditanyain nggak dari yang kemarin jawabannya yang itu gue kirim? Siapa tahu ada yang masih belum paham gitu, kayak nyari apanya atau apanya gitu. Ini aja sih Yang pasar kan. Nah, pasar itu. Oh, pasar. Bentar ya, gue share screen. Jawabannya di mana sih? Ini kelihatan gak sih? Udah. Nah, kan ini tuh kayak disuruh nyari gitu kan. Kalian udah tahu kan caranya nih, kayak nanti ditentuin tuh dari medium A-nya. Terus medium B-nya berapa? Terus kalau perbedaan dari soal-soal yang lain kan kayak yang nomor 1 tuh udah gampang tuh nentuin medium A sama medium B-nya. Tapi kalau yang soal yang kedua kan harus nyari dulu kan, kayak ini tuh medium A-nya tuh di mana? Gelombang datangnya tuh ada di medium A atau di medium B-nya gitu. Terus kalau yang soal nomor 3 tuh ketambahan sama ada konduktivitasnya. Terus cara nyarinya tuh hampir sama semua, urutannya juga sama. Cari etanya, terus cari betanya. Terus abis itu kalau udah nyari eta sama beta, nyari konduktivitas relatif, terus abis itu nyari yang ini transmisinya. Habis dapet kan, terus dapet nih kayak gelombangnya kan. Udah bisa kan ya sampai sini kayak yang udah kita belajar kemarin. Udah bisa kan? Terus nanti habis dimasuk-masukin ini kan ada kayak yang gelombang pantulnya nih ada min 20, terus cos 2pi kali 10 pangkat 8T ditambah 4pi per 3X plus 4pi per 3 AY. Ini kalian udah tahu kan dapatnya kayak gimana? Tahu kan ya? Tahu kan? Iya. Aman. Nah, ya. Terus abis itu diubah jadi pasornya. Jadi gelombang pasor tuh lebih simpel, soalnya kayak tinggal amplitude, terus E pangkat J omega gitu aja. Nah, terus kalau misalnya nih dari contoh soal yang dari jawaban yang gelombang pantul. Gelombang pantulnya kan min 20. Berarti di sini juga ditulis min 20. Terus dari cos bla 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 itu nanti diubah jadi J lalala gitu kan. Kan yang ditulis itu habis dari omeganya. Jadi 4pi per 3X berarti kan habis 2pi plus 10 pangkat 8T itu berarti nanti ditambah 4pi per 3X. Berarti yang ditulis itu ini dari yang 4pi per 3X plus 4pi per 3. Itu yang ditulis tuh di situnya. Jadi kan gelombang pantulnya itu berarti min 20 J. Kenapa ini enggak min J kayak yang atas-atas? Karena ini arah rambatnya itu ininya itu positif. Jadi ininya juga positif. Jadi tinggal ditulis 4pi per 3X terus ditambah 4pi per 3 gitu. Paham kan? Paham nggak? Jadi itu ngambil dari dalam. Ya, dari gelombang yang ininya yang real time-nya tinggal diubah-ubah aja. Tapi nanti tuh ada perbedaan lagi. Kalau misalnya nih, kan gelombang terusan nih beda nih ya, kan depannya 80. Terus ini berarti ditulis 80. Pangkat min J. Kenapa ini min J? Karena ini minus 2pi X gitu. Terus, nah padahal ini plus. Terus kenapa ini minus? Kalau nggak salah sih ya, karena ini depannya plus, makanya ini minus. Jadi itu nggak boleh kalau misal ini plus tuh nggak bisa, karena kalau ini plus berarti ini minus, kalau ini minus ini plus gitu. Jadi kebalikannya gitu. Kayaknya gitu. Ada koreksi nggak? Mungkin bisa jadi gue yang salah, tapi sepenangkapan gue tuh kayak gitu. Ada yang apa gitu maksudnya? Paham nggak? Paham kok. Yang lain paham nggak? Aman sih. Sama yang terakhir bang, yang magnet. Nah, terus cara cari magnetnya itu tinggal kayak
rumus cari gelombang amplitude yang magnetnya kan tinggal kayak gelombang magnet sama dengan gelombang listrik per eta. Nah, kita lihat dari yang gelombang pantulnya nih. Nah, gelombang pantulnya kan berarti kan gelombang listrik gelombang listrik per eta. Eta di gelombang pantul tuh di mana? Gelombang pantul kan ini nih, berarti di medium A. Medium A kan medium 1. Berarti makanya eta 1. Eta satunya berapa? 60 pi. Berarti ini nanti jadinya min 20 karena tadi besarnya di pantul tuh kan 20. Nih, 20 kan, min 20. Nah, berarti ini min 20 per eta satunya tadi 60 pi. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 0,106. Terus habis nentuin besar amplitudenya, gitu, kita nentuin dulu nih arah rambatnya itu kemana. Kalau yang di soal gelombang yang listriknya kan ini di AY. Jadi kita sekarang nentuin dulu mana nih kita harus kemana. Nah, caranya itu pakai rumus ini, P sama dengan E kali H. Gitu, E sama dengan E kali H. Nah, E sama dengan P-nya itu arah rambatnya. Nih, kalau dari pantulnya kan, paham gak sih? Gue nggak bisa ngotret. Aduh, ini kan X merambat ke X negatif. Berarti nanti P-nya itu negatif X, karena merambat ke X negatif. Terus E-nya itu kan AY, berarti ini Y positif. Nah, dari sumbu X, Y, sama Z yang belum ketulis tuh apa? Berarti sumbu Z kan? Berarti nanti ini tuh dapatnya AZ. Jadi ini tuh nanti dapatnya AZ. Tapi kita belum tahu ini tuh AZ-nya itu negatif atau positif. Terus kita tuh make ini kalau ada beberapa cara sih, tapi kalau gue makainya yang lingkaran. Jadi itu kayak, aduh ini bisa dicotret gak sih? Ini aja ya. Bentar, gue stop share screen dulu. Pakai annotate bisa. Bentar. Nah, kelihatan nggak? Kayak lingkaran gini. Jadi kalau gue kan tadi kan yang udah diketahui tuh X. X-nya tadi apa? X-nya tadi negatif kan. Terus Y yang belum kan berarti Z. Karena ini perputarannya searah jarum jam, berarti AZ-nya itu juga positif. Gitu. Berarti di sini itu AZ-nya itu positif. Oh, ya AZ-nya itu positif. Tapi karena tadi ini ada minus, karena X-nya tadi dari sumbu negatif, kayak merambat ke sumbu X negatif, berarti kan ada minusnya. Berarti minusnya masuk ke AZ-nya. Jadi nanti dapatnya itu minus AZ. Merambatnya itu ke arah Z positif. Gitu. Nah, tapi lagi, di depannya ini tuh ada negatif 20. Berarti kan tadi di sini tuh awalnya kan hasilnya negatif 0,106. Ya kan? Berarti negatif 0,106 karena tadi AZ-nya dapatnya juga negatif AZ, berarti nanti negatif kali negatif positif kan? Berarti nanti dapatnya positif 0,106 AZ gitu. Berarti nanti gelombang pantulnya itu medan magnetnya itu dapatnya positif 0,106. Terus dibikin lagi cos 2pi kali 10 pangkat 8T plus 4pi per 3, nah itu sama kayak yang atas. Terus yang gelombang magnetnya juga sama, plus 0,106 E pangkat J 4pi per 3X minus, gitu. Paham kan? Paham nggak? Paham. Yang lainnya? Coba diulang lagi sekali kan. Pakai soal yang udah gue tulis aja, bentar. Mana ya? Nah, ini aja ya. Nih, buat contoh aja kan. Jadi kan ini di gelombang pantul. Ini kan gelombang pantulnya real time-nya itu bentuknya 20 cos 2pi kali 10 pangkat 8T minus 2πx plus 4pi per 3 AY. Terus kita disuruh cari medan magnetnya. Cara cari medan magnetnya tuh E per eta 1. Kenapa eta 1? Karena gelombang pantulnya ada di medium 1. Nih di sini. Di medium B. Medium B-nya itu sebagai medium 1.
gitu. Berarti nanti dapatnya kan ini 20, berarti 20 per 40 pi karena besarnya eta 1 itu ini 40 pi, berarti 20 per 40 pi dapatnya kan 0,159. Nah, kita belum tahu ini tuh di AZ, AY atau AX. Jadi kita pakai rumus P sama dengan E kali H. P-nya berapa? Karena P-nya itu ini kan X negatif karena ini merambat ke sumbu X positif berarti ditulisnya positif X. Terus sama dengan ini kan AY-nya positif berarti positif Y. Yang belum ditulis itu yang mana? X, Y berarti Z kan. Karena ini kita perputarannya searah jarum jam berarti kan jadinya positif X, positif Z, positif AZ. Karena ini depannya juga nggak ada negatif, ini juga nggak ada negatif, berarti ini benar-benar positif Z. Jadi di sini juga positif Z, karena di depannya juga nggak ada negatif-negatif lagi kan. Berarti hasil akhirnya itu 0,159 AZ. Gitu. Jadi terus tinggal dimasuk-masukin aja. 0,159 cos-nya ngikutin yang atas. Terus pasornya juga sama, ngikutin, cuman jangan lupa lihat plus minusnya. Udah gitu. Paham nggak? Ada yang ditanyain nggak? Kalau kalian udah paham, gantian aja yang ngejelasin. Kayak biar Paling kalian plus paham semua. paling plus minusnya sih kan suka ada ribet gitu. Iya emang, karena ini tuh ribetnya emang di plus minusnya. Kalau yang cara ngitung materi ini tuh lebih mending daripada materi yang lain, cuman plus minusnya itu emang harus teliti. Kan coba yang nomor 3 tuh, yang beta A itu kamu pakai rumus yang mana? Gak tahu. Gue gak ngerti nih caranya gimana. Itu sebenarnya tuh kayaknya makin rumus yang panjang banget, tahu gak sih yang Heeh. tapi kepanjangan. Jadi cuman langsung hasil akhirnya ini dapat dari teman sih. Soalnya aku dapat Kayaknya 2 rumus, jadi nggak tahu yang pakai yang mana. nah itu yang 2 rumus tuh rumusnya yang mana sama yang mana? Yang nggak pakai, ada yang pakai W akar apa nih, mu E per akar 2. Ada yang nggak pakai itu. Gitu. Tapi kayaknya make yang itu karena kita ada konduktivitasnya nggak sih? Mm-mm. Kalau semisal nggak ada konduktivitasnya baru make rumus yang ini kan? Yang biasa. Iya, karena ini ada konduktivitasnya. Ini gue sebenarnya agak nggak ngerti juga sih yang ketiga, soalnya nih semisal juga kita tuh udah nemuin medium A sama medium B-nya gitu, dapat eta sama betanya. Terus tapi kita tuh belum tahu juga sebenarnya ini gelombang datangnya tuh ada di medium A atau di medium B gitu. Mm-mm. Tapi tadi kalau semisal ini ada konduktivitasnya berarti kan meredam ya. Kalau meredam berarti ada yang rugi-rugi gitu nggak sih? Kalau ada yang rugi-rugi berarti ada yang balik gitu nggak sih? Jadi nggak ngerti kayaknya sih ya ini tuh di medium 1 gitu nggak sih? Atau gimana ya? Agak nggak begitu paham juga sih yang ini. Kemarin nanya-nanya juga sama yang lain juga mereka belum terlalu paham yang ini kalau misal ada konduktivitas tuh harus diapain, nentuin medium 1 sama medium 2-nya tuh kayak gimana. Ada yang kayak punya pencerahan gitu nggak yang nomor 3-nya? Kalau menurut gue sih, tapi nggak tahu benar atau salah, karena ini ada konduktivitas berarti ada rugi-ruginya kan. Rugi-ruginya berarti di yang meredam kan, berarti abis ditembus sini kan, berarti di gelombang terusan gitu nggak sih? Makanya ini gue buat medium 2 karena ada rugi-ruginya gitu. Tapi nggak tahu juga. Yang nomor 3-nya masih belum fix sih. Cara ke bawahnya sama. Cuman beda cara nentuin eta sama beta. Terus belum tahu juga cara nentuin yang medium 1 yang mana, yang medium 2 yang mana. Ada yang dapat pencerahan gitu nggak sih? Ada yang mau kayak gantian ngejelasin gitu nggak, biar kayak ini aja. Kalau Putri kan udah paham, yang lainnya
Rehan atau Made atau Giski atau Adel, jelasin gitu. Biar kalian tuh kayak nanti waktu ngejelasin ke kelompoknya tuh udah paham materinya gitu. Ada yang mau ngejelasin nggak? Gantian. Nah, itu kalau ngejelasinnya share screen atau gimana ya nanti ya? Kayak gini aja, kayak gue aja ngejelasinnya gak sih? Iya, share screen aja. Kayak share screen jawaban aja gitu. Ya sambil ngomong gitu aja. Hmm, Tadi yang gue jelasin udah paham, kan? insya Allah. Nah, jalan gantian aja. Oh iya kan, ntar Aing minjem jawaban yang dulu ya buat share screen. Ya Yang Aing sok, tulisannya keren pisan. ya sok. Oke. Ini tuh ada yang belum join ya? Fikar. Di Fikar. Oh, Fikar yang belum. sok. Kalau misalnya ada yang ditanyain atau ada yang mau diskusiin, gue masih nggak ngerti yang nomor 3 sih. Agak-agak belum Halo, terlalu paham. halo. Ini mah cuma buat mastiin ya. Yang nomor 1 itu nentuinnya dilihatnya dari min tetanya ya kan ya. Kalau min berarti dari kiri, benar gak sih? Atau gimana? Min teta tuh yang mana min teta? Min beta serius. Itu kalau buat yang nomor 1 nentuin medium AB-nya. Iya kan? AB-nya kan? Iya, yang nomor 1. Benar gak sih? Itu Berarti udah. gelombang datangnya dari kiri. Iya nggak? Mm-mm. Terus untuk nentuin mediumnya itu yang B karena lebih dari 0. Benar nggak? Mm-mm. Oke. Ya udah. Terus kalau yang nomor 2 itu gimana? Nentuinnya dicari betanya dulu ya kalian. Iya, kalau Ya. nomor 2 cari dulu. Ini cari betanya yang sama kayak 2 pi, benar nggak? Iya. Maaf interupsi ya. Kalau bisa sambil share screen supaya lebih mudah dipahami oleh temannya yang lain ya. Terima kasih. Oh Iya, iya, Kak. Makasih, Kak. sok share screen aja yang bingung ditanyain. Tadi kan gue udah share screen. Yang bingung aja di share screen ditanyain. Gimana yang lain, ada yang ditanyain nggak dari Giski atau Made atau Adel? Kalau masih bingung-bingung tanyain aja, nggak apa-apa. Saling koreksi aja kalau ada yang salah. Tadi dari yang gue jelasin ada yang masih kayak belum terlalu paham atau masih bingung plus minusnya. Gimana gitu, tanya aja. Iya kan mungkin yang paling fatal kesalahannya kan bikin medium 1-2 kan, sama arah rambatnya. Coba dari kalian jelasin aja dikit-dikit. Biar nanti. Coba aja kali ya, coba ya. Ya, sok. Buat latihan nanti waktu presentasi ke kelompok asal gitu, biar paham. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Iya. Nah, jadi buat topik kayak ini, ada gimana ya awalnya? Yang pertama tuh digambar dulu, jelasin aja gitu. Jadi tentuin dulu gambarnya. Gimana? Sorry. Ditentuin dulu gambarnya.
Oh, jadi buat pertama-tama kita menentuin gambar dari arah gelombang datang. Buat nentuin arah gelombang datang itu dari lihat dari ininya ya, beta min beta x-nya, bener nggak? Iya. Nah, jadi ini tuh jadi arah gelombang datang. Nah, kalau ada gelombang datang pasti ada gelombang pantulan. Nah, ini tuh si gelombang pantulannya. Lalu di sebelah kanannya itu ada gelombang terusan ya, benar nggak? Iya benar. Nah, udah habis gelombang terusan kita nentuin medium. Cara nentuin mediumnya di nomor 1 ini kita lihat aja di medium B ini ada X lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0, pasti positif kan. Jadi positif X atau positif X lah berarti ada di sebelah kanan. Jadi medium B itu di sebelah kanan dan medium A itu di sebelah kiri. Bener nggak sih? Benar-benar. Betul. Ya udah, oke. Yang lain mah Jelasin. paling ngikutin rumus atau ntar gua nanya ke yang lain aja ini dari mana gitu ya kali. Oke. Coba yang lain dulu lah. Made, Giski, Adel. Jadi ntar kalau mereka nanya yang nomor 3, minta jelasin yang nomor 3 gimana dong? Nanya balik aja. Kayak menurut kalian kalau ada konduktivitasnya gimana? Soalnya dari kelompok kita juga agak-agak stuck gitu. Ada yang tahu nggak kalau misalnya nyari konduktivitas itu nanti mediumnya itu gimana? Kalau bisa soal nomor 1 sama nomor 2 dari kelompok kita udah clear, cuman yang nomor 3-nya itu masih agak bingung, stuck gitu karena ada konduktivitasnya. Kalau gue jelasin aja tadi yang gue jelasin, tapi itu belum tentu benar juga sih. Soalnya tadi waktu gue diskusi juga sama yang lain, agak juga bingung gitu yang nomor 3-nya. Oh ya udah. Paling jelasin yang jawaban aja ya. Ya gitu juga nggak apa-apa. Ini berapa menit lagi sih? 6. Oh, ada waktunya. Ada waktunya. Itu ada Di mana? di kanan atas. Oh iya, masih ada 6 menit lagi. Ada yang mau ditanyain gitu? Atau didiskusikan? Atau apa? Aman kan, Made? Sejauh ini aman sih, tapi tetap balik lagi ke yang nomor 3 itu aja yang masih kurang. Iya, iya sih. Tapi semoga soalnya enggak ya Allah, amin. Semoga soalnya kayak nomor 1 sama nomor 2, amin. Gak akan keburu, amin. Amin. Nomor 1 sama nomor 2 aja, semoga amin. Amin ya Allah. Terus, Giski aman kan? Kalau nomor 1 sama 2-nya aman. Aman lah. Insyaallah. Adel. Aman kan? Ya udah. Ini gimana 5 menit lagi bahas apa? Gak tahu. Kan udah. Kan kalau kata gue sih ya, kan kita cuma 1 jam nih di kelompok asal ngejelasinnya. Sedangkan ada 5 topik, bener nggak? Jelasin aja yang nomor 1 sama nomor 2. Gak keburu juga bakal nomor 3. Soalnya kan ada 5 topik. Ya kan? Terus nanti jelasin aja perbedaan cari ini aja, kayak nentuin mediumnya di nomor 1 sama nomor 2. Itu udah mewakili sih buat materi kita sejauh ini. Ya kan yang bedain nomor 1 sama nomor 2 kan cuma masalah mediumnya aja, sisanya sama semua. Iya, makanya jelasin aja 1 soal aja. Terus kasih tahu bedanya kalau nomor 1 gimana, nomor 2 gimana. Gitu. Paling satu topik tuh 15 menitan ya, atau sampai 20 menitan kali ya. 60 dibagi, ya 15 menit.
Aman lah ya. lama-lamanya itu Cukup lama-lama. lah ya. Aman lah ya. Udah. Stop record aja kalau udah aman.